Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pentingkah kita memiliki rasa rendah hati dalam setiap kehidupan kita. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Jawaban dari pertanyaan tadi, pentingkah rasa rendah hati itu hadir di dalam setiap kehidupan kita adalah sangat-sangat penting. Namun sebelum saya menjelaskan alasan apa saja yang mampu mendukung bahwa rasa rendah hati itu menjadi hal yang sangat vital, sangat penting dalam kehidupan ini, saya akan membedakan dua istilah yang cukup dominan, yaitu adalah rendah hati dan juga rendah diri. Kata-kata yang hampir mirip ini sebenarnya memiliki makna yang sama sekali berbeda. Yang pertama adalah rasa rendah hati. Rasa rendah hati identik dengan atau dimaknai sebagai perilaku sikap yang tidak menyombongkan atau tidak merasa diri ini semakin tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Artinya kerendahan hati itu muncul ketika dia sama sekali tidak menganggap bahwa kita ini jauh lebih beruntung, jauh lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Yang kedua adalah rendah diri. Rendah diri dimaknai sebagai ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Hal ini tentu sangat tidak baik karena dari rendah diri ini menyebabkan orang memiliki ketidakpercayaan, tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, yang sebenarnya setiap orang tentu memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Akibat dari rendah diri yang sangat besar dan berkembang cukup pesat, akhirnya seseorang tidak akan bisa memanfaatkan potensi, kemampuan, dan kelebihan yang ada di dalam diri sendiri, sehingga dia hanya akan terpaku pada kekurangan dan kelemahan yang dia miliki. Yang dijelaskan di video ini adalah bagaimana rasa rendah hati itu justru menjadi hal yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan hidup bernegara pun. Rasa rendah hati ini atau sikap rendah hati ini perlu ditumbuhkan dengan sangat baik, dengan memerlukan kerjasama, memerlukan rasa hati ini tergugah untuk menjalankan kerendahan hati ini. Kerendahan hati ini menjadi hal yang penting yang didasari oleh beberapa alasan mengapa rasa rendah hati itu perlu dimiliki sekarang ini. Saya akan menjelaskan 3 hal yang kurang lebih akan memberikan paparan bagaimana kita bisa memilih rendah hati itu sebagai pola pikir, pola pandang yang harus kita lakukan. Yang pertama, rendah hati itu akan menyebabkan kita atau berefek pada kita sebagai pribadi yang disegani atau dihormati. Mengapa? Karena rendah hati ini tidak menyombongkan apa yang sudah dimiliki, sehingga justru orang lain berpandangan bahwa misalnya seseorang itu ternyata sudah memiliki jabatan yang tinggi, kekayaan yang banyak, rumah yang bagus, kemudian keluarga yang harmonis, tetapi dia tetap saja tidak terlalu meninggi-ninggikan apa yang sudah dia capai. Dan cenderung orang yang rendah hati akan jauh lebih memahami perasaan orang lain, karena sejatinya orang yang rendah hati memahami bahwa hidup ini juga mengalami perubahan. Yang awalnya baik-baik saja, yang awalnya bagus, lama-kelamaan juga akan mengalami perubahan ke arah yang tidak baik. Dari barang yang mahal, bagus, nanti pada akhirnya setelah pemakaian yang lama juga akhirnya akan rusak. Oleh karena itu, rasa rendah hati menjadi patokan orang itu bisa memposisikan dirinya di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Yang kedua, rendah hati ini menyebabkan orang tidak terlalu berpikir atau tidak terlalu memperhatikan omongan negatif dari orang lain. Karena yang dipahami adalah dia melakukan itu semata-mata untuk kepentingan banyak orang, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi rasa rendah hati itu memposisikan dirinya sebagai orang yang bisa memberikan banyak hal kepada orang lain. Karena kerendahan hati itu dimunculkan ketika kita mampu untuk menerima perubahan,
menerima bahwa hidup ini tidak bisa disamaratakan. Masing-masing orang memiliki latar belakang, memiliki intelijensi, memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Maka dengan memahami ini justru orang yang rendah hati akan melihat dari sisi yang positif ketika dia diomongkan tidak baik. Maka dia memahami bahwa oh ternyata omongan dari orang itu justru dijadikan motivasi untuk dia semakin dan bertambah untuk meningkatkan kepribadian secara lebih baik, lebih terukur, lebih bermanfaat bagi orang lain. Maka hidupnya akan lebih meaningful atau lebih bermakna bagi banyak orang. Yang ketiga, rasa rendah hati itu penting karena dengan rendah hati pergaulan kita akan jauh lebih besar, jauh lebih luas. Orang-orang akan mengenal kita sebagai pribadi yang sama sekali enak untuk diajak diskusi, untuk diajak ngobrol, tidak membedakan dia ini kaya, dia ini miskin, memiliki jabatan yang tinggi, memiliki jabatan yang rendah, dari keluarga mapan atau tidak mapan. Maka orang yang rendah hati akan justru merangkul semua. Dia tidak akan pernah membedakan dari latar belakang apa dan perbedaan apa dari masyarakat dan pergaulan yang dia lakukan sekarang. Karena di dalam pergaulan yang luas itu dari berbagai hal yang sama sekali tidak bisa kita samakan, kita akan banyak mengambil ilmu dan pengetahuan dari sana. Bahkan kita tidak usah memilih teman, tetapi kita perlu untuk memilih sahabat. Artinya teman itu dari lingkungan apapun kita bisa merangkul untuk dijadikan teman, karena setiap hal yang mereka lakukan akan memberikan pengalaman dan juga memberikan ilmu kepada kita. Tetapi ketika kita memilih sahabat, kita akan memilih sahabat yang benar-benar baik, bisa mengerti kita, ada di saat kita susah dan senang, mendorong kita ke arah yang baik. Semoga dengan 3 hal ini memberikan penguatan kepada kita untuk selalu belajar dan terus belajar menjadi pribadi yang jauh lebih rendah hati, lebih memanfaatkan semuanya dengan baik, tidak menyombongkan apa yang sudah kita miliki, justru kita mau untuk merangkul banyak orang dan berbagi kepada semua orang. Terima kasih. Jika menyukai video seperti ini, silahkan bisa like, share, komen, dan juga subscribe. Karena perilaku yang baik bisa kita lakukan dengan mudah. Salah satunya adalah men-share video-video ini agar orang lain juga menerima manfaat apa yang sudah kita pelajari atau kita terima. Terima kasih, semoga kita setiap harinya menjadi pribadi yang lebih baik.